Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma ij'alna minhum. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in taku mithqala habatin min khardalin فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini kita bersyukur pada Allah diberikan kesehatan, diberikan kesempatan dan waktu untuk bisa bersama-sama untuk mengkaji supaya hidup kita berjalan dengan cara yang tepat. Karena dunia ini menawarkan kepada kita banyak hal. Di satu sisi dunia ini menjadi tempat pertarungan sira'ul wal batil, bertarungnya kebenaran dengan kebatilan. Kalau dia bertarung berarti keduanya itu lagi berjuang. Nah, kita hidup di dunia yang kebatilannya ada dan itu diperjuangkan oleh orang-orang juga. Dan di antara bentuk kebatilan itu juga masuk sampai ke ranah keluarga. Atau kalau kita tidak mengaji, tidak belajar, ada potensi kita akan menjalani cara kita berkeluarga dengan cara yang mungkin tidak tepat. Dan kalau tidak tepat, menjadi masalah. Dan kalau masalahnya itu di rumah, sudah susah. Kita kalau ada masalah di kantor misalnya, masih oke, karena kita pulang ke rumah. Kita masih ada masalah di pasar, ya masalah di pasar masih oke. Kalau kita pulang ke rumah, kita dapat ketenangan di rumah, masih oke. Kita ada masalah di tempat kerja, dimanapun, itu masalah, tapi masih oke kalau kita bisa tempat pulang ke rumah. Tapi kalau masalahnya ke rumah, pulangnya kemana? Nggak ada tempat pulangnya, dan terakhir ke rumah itu. Maka rumah menjadi hal yang penting kita bahas bersama, yang sangat penting untuk kita kaji bersama supaya kita bisa menjalani bahtera rumah tangga dengan cara yang tepat sesuai dengan yang Allah ridhoi. Nah, di sisi lain juga Allah ketika menciptakan manusia, Allah tidak biarkan manusia hidup begitu saja. Di antara bentuk rahmatnya Allah namakan dirinya dengan Al-Qayyum. Di ayat kursi itu Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Al-Qayyum itu kata ulama artinya qama bi nafsihi wa qama bihi ghairuh. Allah itu kalau berbuat, Allah berbuat sendiri tanpa tunggu orang lain. Beda dengan kita manusia. Kita kalau melakukan apapun pasti perlu pihak lain. Minimal kita perlu pihak lain, itu adalah Allah yang mengizinkan kita untuk bisa melakukan apapun. Tapi kalau Allah berbuat sendiri tanpa perlu pihak lain. Wa qama bihi ghairuh. Nama Al-Qayyum juga bermakna dan selain Allah kalau ingin melakukan apapun itu pasti bertopang pada Allah. Apapun yang terjadi di alam semesta ini pasti terjadi dengan izinnya Allah. Kalau Allah tidak izinkan tidak akan terjadi. Kalau tidak berikan izin sesuatu itu baik hal yang Allah ridhoi ataupun hal yang tidak Allah ridhoi, kalau Allah tidak izinkan tidak akan terjadi. Nah, artinya juga Al-Qayyum itu maknanya ketika Allah ciptakan manusia dan Allah juga ikut andil dalam kebaikan manusia itu. Jadi Allah ciptakan kita, dalam perjalanan hidup kita ada peran Allah Subhanahu wa taala di situ. Kenapa? Karena kalau Allah ciptakan manusia hidup saja di bumi ini, kemungkinan besar kita sesat. Kemungkinan besar kita akan sesat, kemungkinan besar kita akan melakukan banyak kesalahan. Yaitu Allah berikan kepada kita banyak hal. Satu, Allah berikan kepada kita dalam hati namanya fitrah. Fitrah itu hati nurani manusia yang dia punya hubungan sama Allah. Nah, fitrah itulah yang membuat kita kalau bikin dosa, pertama kali kita bikin dosa, kita nggak nyaman. Walaupun kita nggak pernah belajar fikih. Orang manapun lahir dari keluarga muslim ataupun lahir dari keluarga kafir sekalipun, bahkan lahir dari keluarga ateis sekalipun, pertama kali dia bikin dosa ada nggak nyaman di hati. Pertanyaannya dari mana tuh rasa nggak nyaman? Jawabannya Allah yang sudah tanamkan, itu namanya fitrah.
Fitrah kata fatara, ada hubungan antara fitrah dengan fatir. Kata fitrah itu akarnya fatara, Pak. Kalau fatir itu sang pencipta. Artinya Allah tanamkan dalam diri manusia kesadaran akan adanya sang pencipta. Yaitu setiap kali kita bikin dosa, setiap kali kita bikin salah, ada rasa nggak nyaman di hati. Jangankan bikin dosa saja, Pak. Kita melakukan hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Misalnya anak kuliah, dia ada tugas atau kerjaan. Kerjaannya tugas dari kampus numpuk, nggak dikerjakan. Tugas dia mengerjakan tugas, tapi dia milih itu nggak mengerjakan tugas. Dia pilih nongkrong di kafe, main bola, macam-macam. Tapi dia tidak mengerjakan tugas. Nah, yang tidak dia lakukan itu, yang harusnya dilakukan, tapi dia tidak lakukan, itu menjadi masalah di hatinya. Itu kalau numpuk, itu bikin stres. Itu banyak anak-anak kuliah itu numpuk tugasnya sampai ke akhir semester. Di akhir semester itu bingungnya minta ampun, stresnya minta ampun. Kenapa dia stres? Kalau takut lulus, kalau nggak lulus kan tinggal ulang satu semester lagi. Tapi yang bikin dia stres itu diantaranya adalah dia punya kesadaran dalam dirinya kalau saya tidak jalankan tugas itu menjadi sebuah kesalahan. Kesadaran itu dibiarkan numpuk sampai akhirnya stres. Ada banyak hal yang seharusnya dikerjakan, kita milih tidak dikerjakan. Itu masalah bukan menjadi enteng. Kalau almarhum Gus Dur mengatakan masalah yang berat akan terasa ringan kalau tidak dikerjakan. Pekerjaan yang berat itu akan terasa ringan kalau tidak dikerjakan. Sebenarnya enggak juga. Ketika tidak dikerjakan memang terasa ringan, tapi sebenarnya kesadaran bahwa kita tidak menjalankan tugas itu numpuk di kepala. Dalam psikologi numpuk di alam bawah sadar. Nah, lama-lama numpuk itu menjadi sebuah hal yang tidak nyaman di hati. Itu bukan dosa ya. Itu cuma mengundur kewajiban saja. Banyak kalau kita melakukan dosa ada banyak hal numpuk di hati dan itu menjadi problem. Itu Allah tidak desain kita untuk berbuat keburukan, berbuat kejahatan. Itu diantara hal yang Allah titipkan dalam diri kita untuk menjaga kita. Belum lagi tambah yang lain, Allah berikan kepada kita komunitas yang baik, Allah turunkan kepada kita Al-Quran, Allah turunkan kepada kita Nabi-Nya, Allah utus Rasul-Nya yang berikan panduan. Sampai hari ini kita tidak bertemu Nabi, tapi kita masih bisa membaca hadis-hadisnya, masih kita pelajari. Semua itu dihadirkan untuk membantu manusia untuk hidup dengan panduan dengan cara yang benar. Karena kalau tidak demikian, ada kemungkinan kita hidup dengan cara yang salah. Kemungkinan besar hidup dengan cara yang salah. Itu Rasul mengatakan, taraktu fikum amrayn, aku tinggalkan dua urusan. Kalau kalian berpegang teguh dengan dua-duanya pasti selamat. Dengan kata lain, kalau tidak berpegang dengan itu pasti sesat. Jadi hanya ada dua panduan hidup kita. Kalau kita tidak berpegang dengan dua itu pasti sesat. Kata Nabi apa? Al-Quran wa sunnati Rasulih. Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Nah, hari ini alhamdulillah kita di pagi ini, hari Sabtu, pekan kedua, bisa kembali mengkaji tema tentang keluarga. Dan kita memilih tema surat Luqman. Bukan satu surat juga, cuma ada 7 ayat yang kita bahas, 8 ayat dari ayat 12 sampai ayat 19. Dan kita masuk ke ayat ke-16 dan separuh perjalanan. Dari ayat 16, 17, 18, dan 19 itu sebenarnya nasihat Luqman kepada anaknya. Jadi ayat 16 sampai 19 itu nasihat Luqman kepada ayatnya. Itu sebenarnya dimulai dari ayat ke-13. Di ayat ke-13 itu wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Dan ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat itu Luqman memberikan nasihat untuk anaknya. Wahai anak yang kucintai, jangan berbuat syirik pada Allah. Di ayat 13 itu nasihat bapak kepada anak. Nah, penting kita ingat kembali bahwa di dalam Al-Quran itu cukup banyak dialog orang tua dan anak. Dialognya itu jumlahnya ada 17 dialog. Ada 17 tema dialog. Ada dialog Nabi Yakub dengan anaknya, Nabi Ibrahim dengan anaknya, bahkan ayah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ibrahim. Termasuk di sini Luqman dengan putranya. Ada dialog seorang ibunya Nabi Musa dengan kakaknya Nabi Musa. Itu ada dialog, ada 17. Dari 17 dialog itu, 17 itu orang tua dan anak. Dari 17 itu ada 3 dialog ibu dan anak. 3 saja, sisa 14. Dan dari 14 itu ada 1 dialog orang tua dan anak, tapi tidak diketahui ini bapak atau ibu. Disebut saya di situ orang tua, kedua orang tuanya. Itu anak yang berkata kepada orang tuanya, uffin lakuma. Itu nggak ketahuan apakah bapak atau ibu, aja dua-duanya. Nah, berarti dari 17 itu 3 untuk ibu dan anak, 1 orang tua dan anak.
Yang sisanya 13, ternyata 13 itu dialog ayah dan anak. Nah, ulama meneliti pembahasan ini, kenapa dialog ayah dan anak paling banyak? Dan kalau kita lihat dalam Quran dialog ayah dan anak itu sangat banyak. Artinya ada pesan di sini. Allah kasih pesan melalui Quran. Yang Quran jadi panduan selama 1400 tahun terakhir dan terus sampai akhir zaman, bahwa dialog ayah dan anak itu penting dibangun. Nanti Allah berikan porsi pembahasan dialog bapak dan anak lebih banyak daripada ibu dan anak. Kenapa? Karena dialog ibu dan anak itu nggak perlu dijelaskan di Quran, kejadian itu sendiri. Ibu-ibu itu udah berdialog dengan anaknya, bahkan anaknya belum lahir. Masih dalam kandungan dia pegang perutnya, itu udah ngomong dengan anaknya. Jadi dialog ibu dan anak itu sudah natural terjadi saja. Yang perlu dikasih reminder sama Quran adalah dialog bapak dan anak. Itu maka dalam Quran itu banyak dialog bapak dan anak, itu saja. Artinya penting sekali harus hadir dialog bapak dan anak. Dan dialog bapak dan anak ini semakin matang seorang anak, semakin sempurna akalnya, anak itu semakin butuh dialog dengan ayahnya. Itu di ayat Quran ini dikisahkan dialognya Luqman dengan putranya. Nanti dialog seorang bapak dengan anaknya. Kalau kita bicara urutannya, sebenarnya kedua orang tua itu penting dalam pertumbuhan anak-anak, baik ayah ataupun ibunya. Dua-duanya penting. Karena itu anak yang tumbuh dengan kehilangan salah satu dari kedua orang tuanya, biasanya tidak semua ya, itu sumbernya tidak seimbang. Saya ngajar SD, dan biasanya kalau ada anak-anak dari masa kecilnya dia sudah yatim, itu ada kemungkinan anak itu sedikit lebih bandel ketimbang anak yang lain, yang kedua orang tuanya lengkap. Dan itu sangat lumrah seperti itu. Dan itu terjadi bukan sekarang ya, dari sejak saya dulu kecil. Di kelas saya itu anak yang paling nakal. Itu ada teman baik saya, anak yatim. Dan kenapa demikian? Ya wajar sekali, karena dia tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari orang tuanya. Tidak mendapatkan perhatian yang penuh dari kedua orang tuanya. Nah, kedua-duanya punya peran dalam mendidik anak. Tapi ketika awal sekali, sejak anak itu dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian fase menyusui, kemudian fase kanak-kanak. Nanti kalau dalam ilmu tarbiyah, ilmu pendidikan namanya nanti ketika lahir itu satu pertama fasenya fase radha'ah. Radha'ah itu fase menyusui. Itu 0 sampai 2 tahun. Setelah fase radha'ah namanya fase hadanah. Itu 2 tahun sampai 5 tahun. Nah, di fase ini anak-anak sangat membutuhkan ibunya. Saking butuhnya anak-anak pada ibunya, kedua fase ini digunakan dengan fisik seorang ibu. Fase radha'ah dengan rid'un itu artinya susu. Artinya fase menyusui, air susu artinya, anak itu dinamakan fase lahirnya dengan salah satu bagian tubuh ibunya, itu radha'ah. Kalau hadanah itu dikata hidun. Hidun itu artinya ketiak. Kenapa disebut dengan hidun? Dimaksud hadanah, orang Arab dulu kalau anak dia di usianya sudah lebih dari 2 tahun, kalau masih 0 sampai 2 tahun mesti digendong begini ya. Nah, sama ibu-ibu di Arab, kalau usia anak sudah di atas 2 tahun, anaknya udah bisa dijepit di ketiak. Kalau kita mungkin pakai kain sarung, kemudian diikat gitu. Sambil jepit anak di ketiak, itu ibunya bisa nyapu, bisa masak, bisa teleponan. Itu fase hadanah, hidun. Dari kata ketiak itulah disebut nama fase itu hadanah. Artinya dari usia anak itu sendiri, itu anak sudah ditempelkan ke nama fisik ibunya. Dengan kata lain, usia 0 sampai 5 tahun, anak butuh kedua orang tuanya, tapi dia sangat dominan butuh kepada ibunya saat itu. 0 sampai 5 tahun. Itu penting bagi ibu-ibu, kalau punya anak di bawah 5 tahun, prioritas kita itu daripada kerja yang lain. Kalau suami sudah cukup rezeki yang dia bawa pulang, mending ngurusin anak. Anak kasihan, Mbak. Kasihan bapak-bapak nikah dengan ibu-ibu yang cerdas, S1-nya selesai, well educated, bagus, cerdas, cekatan. Pas punya anak, bukan dia yang ngurusin anak. Ngurusin anak, siapa? Orang lain yang SMP pun gak lulus. Dia ngurusin apa? Ngurusin kerjaan di luar sana. Jadi sayang sekali jadi. Sayang sekali. Sementara usia 0 sampai 5 tahun itu usia yang banyak anak-anak untuk belajar kepada ibunya. Nah, di sini kita perlu sadar, kita perlu tahu bahwa di sini seorang ibu itu harus cerdas, harus pintar. Banyak orang mengatakan ibu itu gak perlu pintar, perempuan itu gak perlu sekolah tinggi-tinggi. Apa nanti ngurusin anak? Justru karena dia ngurusin anaknya dia harus sekolah tinggi. Karena kalau emaknya cerdas, bayangkan anaknya dari buka mata ketemu dengan ibunya yang cerdas itu.
Kalau ibunya seorang dokter misalnya, anaknya masih bayi baru lahir buka mata, anak itu dialog dengan seorang dokter. Bayangkan cerdasnya anak itu ketika gede seperti apa. Jadi saya tidak setuju orang mengatakan perempuan nggak perlu sekolah tinggi. Justru perempuan kalau punya duit, punya kemampuan sekolah setinggi mungkin, karena dia akan membesarkan anak-anak itu. Maka akan beda hasilnya anak yang dibesarkan oleh perempuan yang seorang dokter yang ilmunya mumpuni, bijaksana dan luar biasa, dengan anak itu besar dan orang yang nggak berpendidikan, itu kan beda. Nah itu ibu tuh, ketika 0 sampai 5. Tapi ketika anak sudah beranjak 5 terus, itu masih dekat dengan ibunya dan juga dengan ayahnya. Tapi semakin dewasa anak, setelah anak mumayyiz itu nanti setelah anak mendekati usia remaja, namanya mumayyiz. Dia belum baligh, tapi sudah mumayyiz, Pak. Kita umur 8 tahun, 9 tahun sudah mumayyiz. Itu fase anak sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Itu mumayyiz. Setelah mumayyiz itu dia akan masuki fase baligh. Fase baligh itu fase menjadi anak-anak terakhir. Ketika anak-anak sudah baligh, kalau dia bikin dosa, dosanya dia persis sama dengan dosa bapak-bapak umur 60 tahun. Jadi Allah sudah menganggap dia sama dengan orang dewasa pada umumnya. Nah, ketika anak sudah beranjak baligh dan sudah baligh, di situ anak mulai butuh kehadiran ayahnya sebagai orang yang memberikan nasihat. Artinya ketika anak sudah beranjak dewasa, dia tidak cuma kenal rumah saja, Pak. Dia akan kenal banyak hal di luar rumah. Ketika anak harus mengenal banyak hal di luar rumah, dan di luar rumah itu banyak aneh-aneh, Pak. Yang baiknya ada, yang buruknya juga banyak juga. Yang normal-normal ada, yang tidak normal, yang abnormal, yang aneh itu juga ada di luar rumah. Maka anak-anak perlu diperkenalkan dan perlu tahu bagaimana cara memandang itu lewat siapa? Lewat bapaknya. Itu nasihat paling banyak dalam Quran, itu justru nasihat dari seorang bapak kepada anak. Nasihat ibu kepada anak biasanya nggak begitu nempel pada anak. Tapi nasihat bapak kepada anak sekali saja disebutkan untuk nempel cukup lama. Ini Allah kisahkan dalam surat Yusuf. Nabi Yusuf itu kan umur 6 tahun, 5 tahun sudah terpisah dari orang tuanya. Karena dia dilempar ke sumur sama kakak-kakaknya. Dan nanti ketika Nabi Yusuf dewasa, setelah sekian puluh tahun, beliau dewasa, tinggal di sebuah, jadi petugas, jadi pembantu di sebuah kerajaan. Dan ternyata istrinya raja naksir sama beliau. Terus istrinya raja itu cantik, beliau ini kagak. Dan sudah berada pada kondisi di mana mereka akan melakukan perbuatan buruk itu. Sampai Al-Quran mengatakan walaqad hammat bihi wa hamma biha laula atra'a burhana rabbi. Perempuan itu punya rasa kepada Yusuf, dan Yusuf punya rasa kepada perempuan itu kalau dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Laula atra'a burhana rabbi. Artinya kalau Yusuf tidak melihat tanda-tanda dari Tuhannya, Yusuf akan terjerumus dalam perbuatan itu. Dan Ibnu Katsir mengatakan apa itu tanda dari Tuhannya? Tanda itu adalah Yusuf teringat akan ucapan ayahnya. Padahal Yusuf terakhir ketemu dengan ayahnya sekian puluh tahun yang lalu. Kalau kita baca ayat itu, mungkin Yusuf sudah terpisah dari ayahnya sejak kelas 2 SD atau sejak kelas 1 SD malah. Masih kecil sekali. Ngomongnya belum jelas. Sudah terpisah dengan ayahnya. Tapi ingatan apa, memori apa yang dimiliki oleh Yusuf ketika dewasa? Itu sedikit kalimat bapaknya yang di awal surat Yusuf disebutkan. Kata ayahnya kepada Nabi Yusuf, ketika Yusuf masih kecil, Yusuf menceritakan mimpinya. Ayahnya kan Yakub, Nabi juga. Jadi Nabi Yusuf ini punya bapak Yakub, Nabi. Ke atas punya kakek Ishak, Nabi juga. Ke atas punya kakek buyut Ibrahim, Nabi juga. Ke samping saudara bapaknya Ishak, Ismail, mamanya Nabi juga. Jadi ayahnya Yakub itu sangat paham dengan karakteristik Nabi dan calon Nabi. Jadi kalau kita ada yang paham main bola, sangat ahli dengan bola, kita lihat anak SD main bola di depan, kita tahu mana yang layak jadi atlet bola, mana yang enggak. Mana yang main bola ini happy-happy doang, ini benar layak main bola. Kalau dia sangat paham dengan bola. Nah kalau Nabi Yakub itu seorang nabi, bapaknya juga nabi, kakeknya juga nabi, dia punya saudara juga nabi, dan salah satu putranya akan jadi nabi, dia tahu mana anak-anaknya akan jadi nabi atau tidak. Dan beliau punya 12 anak. Anak 1, nomor 1, nomor 2, nomor 3, sampai nomor 10 beliau perhatikan gak ada yang cocok jadi nabi. Pas lahir anak nomor 11, itu Nabi Yusuf. Yusuf ceritakan mimpinya, bapaknya nomor 1, ini akan jadi nabi. Itu bapaknya berpesan, wa kadzalika yajtabika rabbuk. Demikianlah nak, Tuhanmu akan terus-terusan mengujimu. Itu kalimat bapak kepada anaknya. Sampai umur sekian puluh tahun anaknya masih ingat kalimat itu.
Dan ketika anaknya hampir terjerumus ke dalam perzinahan, kata Allah, walaqad hammat bihi wa hamma biha, perempuan itu mau dengan Yusuf dan Yusuf mau dengan perempuan itu laula an ra'a burhana rabbi. Kalau Yusuf tidak melihat tanda-tanda dari Tuhannya. Apa tanda dari Tuhannya? Kata ulama tafsir, tandanya adalah Yusuf teringat akan kalimat nasihat bapaknya. Artinya, seorang ayah punya tugas untuk mendidik anak-anak, untuk menanamkan idealisme pada anak-anak, untuk menanamkan visi pada anak-anak. Dan itu yang hari ini hilang. Banyak orang berpikir tugas ayah itu hanya memberikan nafkah. Betul, itu tugas ayah. Tapi selain memberikan nafkah, anak-anak itu perlu belajar tentang melihat dunia di luar rumahnya lewat satu pintu. Pintu itu bernama ayah. Jadi kalau anak-anak itu mengenal dunia luar lewat ayahnya, insya Allah dia akan mengenal dunia luar dengan cara yang benar. Karena seorang ayah, kalau ayahnya itu maling, dia tidak akan ngajarin anaknya untuk maling. Kalau dia masih punya hati nurani. Kalau dia ayahnya rampok, dia tidak akan pernah mengajarkan anaknya untuk merampok. Jadi kalau anak-anak itu mengenal dunia luar lewat bapaknya, insya Allah anak berada pada posisi aman. Dan yang disayangkan hari ini adalah beberapa keadaan itu tidak terjadi. Anak kehilangan hormatnya kepada ayahnya. Kenapa kehilangan hormat pada ayahnya? Karena itu sudah propaganda selama 100 tahun terakhir. 100 tahun terakhir ada propaganda yang mana laki-laki itu diturunkan kemampuannya dan perempuan didongkrak sehabis-habisnya. Perempuan didongkrak habis dengan kata emansipasi wanita, gender equality, persamaan gender, emansipasi dan sebagainya. Akhirnya perempuan itu diangkat setinggi-tingginya. Kemudian di sisi lain laki-laki diancam. Kalau dia dominan di rumah tangga itu dianggap patriarki. Jadi ada istilah-istilah yang dibikinkan untuk keluarga-keluarga hari ini dan kita telan istilah itu tanpa paham sama sekali. Satu, feminisme, gender equality ditujukan untuk mengangkat derajat perempuan. Akhirnya perempuan naik tuh. Tapi di sisi lain laki-laki juga ditekan. Kalau laki-laki yang dominan di rumah disebut keluarganya sebagai keluarga patriarki. Akhirnya laki-laki milih untuk diam. Apa yang terjadi? Pemimpin di rumah tangga berpindah tangan dari suami kepada istri. Dan ketika yang memimpin istri, itu rumah gampang dikontrol oleh siapapun. Percaya Pak, perempuan itu lebih gampang dikendalikan daripada laki-laki. Kita lihat hari ini, artis Korea, kalau bikin konser di Jakarta, itu penontonnya hampir semua perempuan. Sekalinya ada laki-laki, itu laki-laki ke perempuan-perempuanan, kemayu tuanya. Laki perempuan itu lebih gampang untuk dikonvince, diyakinkan. Itu sifat asli begitu. Ada pengajian di mana-mana di Indonesia, pengajian itu majelis taklim ibu-ibu. Pengajian di mana bikin pengajian di hotel sama ustaz tertentu, itu yang hadir satu ballroom hotel itu yang hadir 1.000 orang, itu biasanya 950 si perempuan semua. Saya ada teman, dia ngundang saya bikin kajian di hotel mana di Jakarta sana. Nggak mau. Kenapa? Pasti perempuan semua yang hadir. Dan terlalu benar. Hadir 400 orang, 380 perempuan, laki-laki orang cuma 20 orang. Perempuan itu gampang diyakinkan. Kalau pemimpin rumah tangga perempuan, dia akan diyakinkan oleh manapun, dia akan ikut itu. Rumah tangga itu kayak baling-baling di atas bukit. Kalau angin bertiup ke timur, dia ke timur. Kalau ke barat, dia ke barat. Rumah tangga nggak bisa dibawa kayak gitu. Kasihan anak jadi korban. Dengan apa perempuan dikendalikan? Perempuan dikendalikan sosial media. Apa yang ramai sosial media lama-lama itu ibu-ibu akan ngikut. Karena itu rumah tangga harus dipegang laki-laki. Laki-laki mikir, Pak. Laki-laki susah dibawa ngaji. Ada kebaikan juga di situ. Susah dibawa ngaji. Kenapa dia berpegang dengan keyakinan yang dia pegang? Ada juga paling ngaji gitu aja. Itu laki-laki itu pengajian. Jarang kita temu majelis taklim bapak-bapak itu jarang. Tapi kalau diundang majelis taklim pasti lakinya ibu-ibu. Sampai hari ini udah mau 40 umur saya. Kalau ada undangan majelis taklim, belum pernah ketemu saya majelis taklim bapak-bapak. Itu masjid ini spesial, ini bapaknya lebih banyak pada ibunya. Di mana-mana saya isi kajian Pak, ibunya lebih banyak pada bapaknya. Nah, kalau perempuan yang memimpin rumah tangga, ada potensi akan digiring ke kanan, digiring ke kiri, digiring ke depan belakang, sampai keluarga itu jadi bingung. Tapi kalau laki-laki yang pegang rumah tangga, itu dia punya value, punya nilai yang dia pegang. Laki-laki, mohon maaf, laki-laki nggak punya pendidikan aja masih bisa berpegang pada nilai tertentu. Ada preman-preman mangkal pinggir jalan. Dia masih ada prinsip yang dia pegang. Walaupun prinsipnya mungkin nggak benar, tapi masih dia pegang dengan kuat. Bahkan dia mau mati untuk prinsip itu. Laki-laki itu. Nah, kalau hari ini yang terjadi dengan propaganda itu adalah laki-laki tidak tahu menjadi laki-laki, perempuan tidak tahu jadi perempuan. Maka rumah tangga mulai dikuasai, didongkrak soalnya perempuan menguasai rumah tangga.
Dikatakan perempuan bisa melakukan apapun melakukan laki-laki. Akhirnya perempuan nggak mau dengerin suaminya. Disitulah mereka mulai problem. Di Islam, rumah tangga sudah diatur dari awal. Yang ngatur langsung wahyu dari Allah. Karena di organisasi paling kecil di alam semesta, organisasi kan ada banyak, organisasi level negara, level provinsi, macam-macam. Organisasi OSIS, organisasi mahasiswa, macam. Tapi organisasi paling kecil yang rumah tangga. Setiap organisasi ada jabatan-jabatannya. Untuk rumah tangga Allah langsung bentuk jabatannya. Kenapa? Kalau enggak, saya yakin sampai sekarang kita masih berdebat siapa yang memimpin rumah tangga sebenarnya. Itu terjadi di Barat. Di Barat hari ini mereka masih bingung siapa sih yang mau mengambil keputusan tertinggi di rumah tangga. Masih debat mereka. Kalau 2025 masih debat, generasi gimana hancurnya? Itu dari sejak Al-Quran ini turun, Rasul berdakwah itu, Rasul langsung dikasih panduan sama Quran supaya dijelaskan bahwa ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin qawwam atas perempuan. Karena dia pemimpin, semua nilai-nilai idealisme, value dalam hidup, prinsip dalam hidup, pegangan hidup, pemimpin itu yang mengajarkan kepada timnya. Kalau pemimpin yang mengajarkan kan harus jadi-jadi. Nah hari ini itu hilang. Kemampuan laki-laki itu atau posisi mulia laki-laki itu sekarang dikecilkan, dikerdilkan. Sampai laki-laki tidak menjadi sosok yang mulia dan tidak diteladani oleh anak-anak. Sementara manusia adalah makhluk yang hidupnya perlu keteladanan. Itu sifat asli manusia. Kita masuk kerja, pertama kali kerja, kita dikasih tugas mengerjakan ini, pasti kita cek ada nggak laporan tahun lalu. Kenapa? Biar panduan saya laporan tahun lalu saja. Biar kita nggak sibuk lagi bikin hal yang baru, nanti bisa gagal lagi. Mana laporan tahun lalunya? Kita programnya pernah, kita udah melakukan program 10 tahun. Saya tiap laporan tiap tahunnya saya lihat, saya pelajari udah bikin program yang sama. Itu lebih gampang. Kita tuh manusia pasti butuh role model, pasti. Maka role modelnya anak itu sebenarnya di awal itu adalah ayahnya. Jadi nilai-nilai itu diajarkan oleh ayah kepada anak. Itu dalam surat Luqman, isinya banyak tentang nilai-nilai yang diajarkan oleh Luqman pada anaknya. Dan itu nilai-nilai yang paling penting dari semua nilai yang ada. Di awal surat Luqman kita tahu bahwa Luqman itu orang yang bijaksana. Ada riwayat mengatakan di depan pintunya Luqman itu tiap hari itu raja, menteri itu ngantri untuk minta nasihat pada Luqman. Dan Allah kutipkan di sini nasihat Luqman pada anaknya. Artinya nasihat Luqman pada anaknya pasti banyak, tidak sedikit. Tapi yang Allah kutipkan di sini cuma beberapa saja. Artinya ini nasihat terbaik yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita sebelum kita meninggal, supaya tenang ketika meninggal. Dari semua nasihat yang ada, ini nasihat yang Allah pilihkan. Ini yang minimal seorang ayah wajib ajarkan kepada anaknya, agar anaknya nanti tumbuh besar punya pegangan hidup yang benar-benar dia pegang teguh. Baik anaknya laki-laki ataupun perempuan. Dalam hal ini posisinya adalah anak Luqman adalah seorang laki-laki. Nah, saya kasih penjelasan sedikit. Di antara kita mungkin ada yang mengira bahwa bagaimana kalau anak kami sudah besar dan kita baru belajar ini hari ini. Nggak ada masalah. Kalau kita buka Luqman, surat Luqman ayat 13, itu nasihat Luqman pada putranya adalah ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anak yang aku sayangi, jangan berbuat syirik pada Allah. Buka tafsir Ibnu Katsir, kata Ibnu Katsir adalah Luqmanul Hakim, seorang ayah yang bijaksana, itu punya anak. Anaknya sudah dewasa dan anaknya musyrik. Jadi nggak ada kata terlambat. Kita berpikir anak Luqman masih kecil, enggak, anaknya udah gede. Anaknya sudah dewasa, tapi di dewasa pun ada dua hal yang Luqman lakukan. Luqman satu, tetap mencintai anaknya. Yang kedua, Luqman tetap inginkan kebaikan untuk anaknya. Luqman mencintai anaknya sekalipun anaknya musyrik. Sekalipun Luqman tidak suka dengan perbuatan anak, tapi cinta seorang ayah tetap harus ada. Jadi dalam keluarga muslim itu tidak ada istilahnya anak yang tidak diterima oleh orang tuanya. Kita belajar tentang Luqman al-Hakim, ayah yang penuh kebijaksanaan. Dan Ibnu Katsir mengatakan putranya musyrik dan ayahnya masih ngomong pada putranya dengan kata ya bunayya. Ya bunayya itu artinya kalimat yang paling halus dalam bahasa Arab untuk memanggil seorang anak. Kalimat yang paling halus dan penuh rasa cinta untuk memanggil seorang anak. Kalau bahasa Indonesia hari ini, wahai anakku yang aku cintai dan aku sayang, sekalipun anaknya musyrik. Kenapa? Orang tua itu nggak pernah putus harapan terhadap anaknya. Luqman ini ujiannya sangat berat. Anaknya sudah dewasa dan dia musyrik. Luqmannya, ayahnya dikenal sebagai orang yang sangat bijaksana di negeri itu. Hari ini Pak, ada kiai punya anak musyrik, itu kiainya dia lagi sama orang. Ini kiai benar apa kiai gadungan nih? Kok anaknya musyrik?
Ujiannya Luqman tidak gampang. Beliau dikenal dengan ayah yang bijaksana, bahkan Allah menyebutkan kebijaksanaannya, tapi anaknya musyrik. Tapi Luqman seorang ayah tetap mencintai anaknya walaupun Luqman membenci perbuatan anaknya. Itu ada hal yang harus kita bedakan. Anak tetap anak kita sampai kapanpun, tapi perbuatannya itu kita bisa jadi tidak setuju dengan perbuatannya. Nabi Nuh tetap mencintai putranya tuh Kan'an itu, walaupun putranya musyrik. Udah banjir luar biasa, Nabi Nuh bilang pada putranya, ya bunayya irkam ma'ana, wahai anak yang aku cintai. Kalimatnya persis sama, ya bunayya, wahai anak yang ayah cintai, irkam ma'ana, naik ke atas kapal ini bersama kami, bersama ayah. Kata anaknya, enggak, saya naik ke bukit yang lebih tinggi, mungkin saya selamat gitu. Dan Nabi Nuh terus berdoa dan berharap dan minta pada anaknya itu, berharap supaya anaknya bisa dapat hidayah. Sampai Allah yang kasih tahu ke Nabi Nuh, innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu shalih. Wahai Nuh, itu bukan dari keluargamu, dia itu hasil karya yang tidak benar. Setelah Allah kasih tahu langsung, Nabi Nuh baru selesai. Jadi bagi kami kita bukan nabi, Allah tidak akan kasih tahu akhir hayat anak kita. Jadi bagi kita orang tua, kita tetap cintai anak kita walaupun gimana pun. Cintai anak walaupun kita tidak setuju dengan perbuatannya. Luqman tetap mencintai anaknya sekalipun Luqman sangat membenci kemusyrikan. Luqman orang yang penuh hikmah, dan dosa paling besar dari semua dosa yang ada itu syirik. Anaknya lakukan itu, sekalipun Luqman tidak setuju, sangat tidak setuju dengan kesyirikan, tapi cintanya Luqman pada anaknya tetap ada. Itu dua hal yang berbeda. Mencintai anak dan tidak setuju dengan perbuatan. Nah, banyak orang terjebak di sini. Orang mencintai anaknya dan oke saja dengan perbuatan anaknya, itu salah. Atau orang membenci perbuatan anaknya dan membenci anaknya, itu juga salah. Karena terjadi hari ini beberapa orang tua mendapati ma'adallah, semoga Allah jaga keluarga kita, dapati anaknya LGBT. Dia punya dua pilihan. Dia pilih dua pilihan saja. Satu, membenci anaknya dan membenci perbuatannya, usir anak dari rumah dan benci perbuatannya. Atau dua, menerima anaknya dan menerima perbuatannya. Dua-duanya salah. Maka ayat ini mengajarkan kita tentang keseimbangan itu. Tetap cintai anak walaupun kita nggak setuju dengan perbuatan. Bisa kita lakukan. Luqman lakukan itu. Nabi Nuh lakukan itu. Nabi Nuh masih mencintai anaknya. Bahkan Allah abadikan dalam Quran. Ya bunayya, Allah yang sebutkan. Kan itu kalimat Nabi Nuh kita nggak akan tahu kecuali karena Allah sebutkan itu dalam Quran. Nabi Nuh masih manggil anaknya, wahai anak yang ayah cintai dan ayah sayangi, irkam ma'ana, naiklah ke kapal bersama kami. Kenapa saya tahu kalimat Nabi Nuh ini? Karena kalimat ini Allah yang abadikan dalam Quran 1400 tahun terus dibaca, dipahami, dipelajari, dihafalkan sampai hari kiamat. Dan Allah tidak malu mencantumkan kalimat Nabi Nuh yang mencintai anaknya yang musyrik, anaknya yang kafir. Dan Allah membenci kesyirikan. Dosa yang paling Allah benci itu syirik. Tapi Allah sendiri yang mengabadikan kalimat Nabi Nuh yang mencintai anaknya yang syirik itu. Tapi di situ kita tahu bahwa Nabi Nuh mencintai anaknya, tidak perbuatannya. Luqman juga memberikan nasihat untuk anaknya. Luqman mencintai anaknya, tidak perbuatannya. Jadi tidak ada yang namanya mantan anak, selamanya anak. Dan kita tidak pernah tahu, bisa jadi anak itu di umurnya yang tua dia akan dapat hidayah. Gak pernah tahu gitu. Kalau kita baca ceritanya almarhum Ustaz Jeffrey Bukhari, saya masih kelas berapa, masih SMA saya kayaknya. Itu kan ibunya dari dulu berdoa di hari tua Ustaz Jeffrey itu juga bertaubat. Umur berapa, umur 40, umur berapa. Artinya kadang-kadang ada doa itu dijabah Allah langsung, ada yang nanti nunggu. Waktunya siapa yang paling tahu? Allah yang paling tahu waktunya. Tugas kita tetap berdoa saja. Ibunya Nabi Musa, kehilangan Nabi Musa, itu sedih ibunya. Karena dia melarung bayinya ke sungai. Tapi di hari yang sama, bayinya kembali kepada ibunya. Ketika bayi Musa sampai di istana Fir'aun, gak ada satupun perempuan yang bisa nyusuin itu bayi. Bayi Musa itu gak mau nyusu dengan perempuan manapun di istana itu. Sampai akhirnya dicarilah ke masyarakat, ketemulah dengan ibu-ibu yang baru lahiran tapi gak punya anak. Karena tahu itu anak-anak dibantai. Diberikanlah bayi Musa itu kepada ibu itu, dan tentu itu ibu kandungnya. Ada ibu yang orang tua yang mendoakan anaknya untuk kembali anaknya pada dirinya, kembali di hari yang sama. Itu dikisahkan dalam surat Al-Qasas. Tapi dalam surat Yusuf, ada juga orang tua yang kehilangan anaknya, ketemunya lagi kapan? Nabi Yakub kehilangan putranya Yusuf. Apakah ketemu di hari yang sama? Enggak. Nabi Yakub harus menunggu 80 tahun baru ketemu lagi putranya. Timingnya Allah yang paling tahu. Waktunya kapan Allah mengembalikan anak kita ke kita, itu Allah yang paling tahu. Gak usah kita urus, biar Allah yang urus itu. Allah kan dua-duanya. Ibu kehilangan anaknya ketemu di hari yang sama. Bapak kehilangan anaknya ketemu 80 tahun kemudian.
Nabi Yusuf itu menjadi menteri, menjadi raja dalam tafsir Ibnu Katsir itu 80 tahun berikutnya. Kita perlu tahu usia orang dulu bukan 80 tahun. Yang usianya 60 70 itu usia umat Nabi Muhammad saja. Orang sebelum kita biasanya 150 tahun. Jadi kalau 80 tahun mungkin usianya masih 35 kayak kita hari ini. 35 masih 40 awal. Jadi ayahnya Nabi Yakub itu ketemu putranya setelah terpisah 80 tahun. Jadi tugasnya seorang ayah adalah tetap mencintai anaknya bagaimanapun keadaan anak. Tugas seorang ayah. Bagaimanapun keadaan anak, tetap cintai anak. Walaupun kita nggak setuju dengan perbuatannya, jelaskan, sampaikan dengan baik. Nah di ayat ini, surat Luqman ayat 16, ini tentang pesan berikutnya yang penting seorang ayah tanamkan kepada anaknya. Hal yang penting ditanamkan, disuntikkan, bukan disuntik, tapi dihujamkan kepada diri anak. Kalau anak punya mentalitas yang disebutkan dalam nasihatnya Luqman pada anaknya, kita bisa wafat dalam keadaan tenang. Kita wafat gak perlu cemas, ya Allah semua kebaikan diteruskan anak-anak kita. Kita dalam kubur dikirimi kebaikan anak-anak kita terus-terusan. Apa yang berikutnya dalam surat Luqman ayat 16 kata Luqman, ya bunayya, wahai anak yang aku cintai. Di ayat ini kita ketemukan banyak kata ya bunayya, wahai anak yang aku cintai, wahai anak yang aku cintai. Berarti yang pertama itu harus dihadirkan apa? Harus dihadirkan kedekatan antara ayah dan anak. Karena nasihat itu gak akan masuk kalau ayah dan anak gak dekat. Jadi perlu kedekatan, perlu kebersamaan, perlu ayah itu ngajak anaknya, yuk jalan. Perlu ayah itu ngajak anaknya kemanapun, nggak harus ke pengajian, ngajak ke kafe, ngajak jalan, ngajak lari, bahkan anaknya, ayah nonton Persib lah di Sumarekon, apa namanya lapangan di GBLA. Udah aja, kalau ada duit, ada rezeki, ada waktu aja. Anaknya minta nonton Persib. Itu bagian untuk membentuk kata ya bunayya. Quran cukup katakan ya bunayya, ulama menjelaskan itu. Ya bunayya itu bukan sekedar kalimat saja. Ya bunayya ini tapi juga praktik yang dilakukan oleh para ayah-ayah hebat itu. Ya bunayya itu kedekatan bapak dengan anaknya. Dan kedekatan beda zaman, beda cara pendekatan. Kalau zaman sekarang, kalau anak hobinya penting bukan hobi yang haram, sama aja. Biar anak itu nyaman dengan bapaknya. Kalau anak sudah nyaman dengan bapaknya, nasihat gampang masuk. Nasihat itu langsung tertolak kalau kita udah nggak nyaman, bro. Itu terjadi dimanapun. Kita zaman SMA udah nggak suka dengan guru itu gurunya ceramah 3 jam, nggak satu pun masuk ke kepala kita karena dia udah nggak suka. Tapi kalau kita senang dengan seseorang, dia cuma bercanda, tapi ada sedikit nasihat masuk dalam bercandanya, nasihat itu kita pegang, karena udah nyaman duluan. Nah kata ya bunayya, maknanya di sini adalah ayahnya berhasil membangun kenyamanan dengan anak. Di ayat 13 juga Luqman mengatakan ya bunayya la tusyrik billah. Ayahnya dan anaknya itu dekat. Dan bagaimana bangun kedekatan? Setiap keluarga punya caranya masing-masing. Saya punya guru itu. Saya belajar parenting dari guru itu. Guru saya itu ketika dia anaknya bikin masalah di sekolah, akhirnya anaknya di pesantren, nggak mau kembali ke asrama. Itu cerita anaknya udah gede, udah nikah, punya anak juga sekarang. Dulu saya gitu, Aldi itu, saya di pesantren nggak mau kembali ke asrama. Terus apa Aldi diajak ngobrol, kamu mau ngapain? Dia kabur dari asrama pulang ke rumah. Saya pengen ke Gelora Bung Karno, GBK, mau nonton Persija. Wah ini masalah lain pak, Persija masalahnya, mohon maaf. Dan anak Jakarta, Persija. Sama bapaknya ulama. Bapaknya saya banyak ustadz belajar dari beliau. Sama bapaknya, ayo kita pergi. Itu kan sama bapak nonton ke Gelora Bung Karno, nonton bola. Beliau ceritakan, dan itu jadi memori. Setelah itu saya dekat sekali dengan ayah saya. Ya kalau selagi itu bukan haram, nggak apa-apa. Karena ada tujuan. Apa tujuannya? Kita ingin menghadirkan kata ya bunayya antara kita dengan anak. Dan itu kalimat dari bapak ke anak, bukan ibu ke anak. Kalau ibu ke anak udah biasa sekali. Aduh, anak yang mama cintai, anak mama udah biasa. Dari sejak mereka bayi, bahkan belum lahir, kalimat itu sudah keluar. Tapi itu jadi istimewa kalau itu keluar dari seorang ayah. Dan itu bukan kalimat saja. Itu juga interaksi yang dibangun antara ayah dengan anak. Ya bunayya, innaha intaku mithqala habbah. Sesungguhnya itu, kata Luqman. Ya Allah tidak sebutkan itu apa? Innaha, ha itu artinya dhamir dalam bahasa Arab. Itu sesungguhnya itu. Allah sebutkan itu apa? Itu di sini itu maknanya hal yang bisa jadi hal yang gak jelas sama sekali, atau bisa jadi apapun. Allah kata innaha intaku mithqala habbatin. Sesungguhnya itu, kalau itu dia seukuran mithqala habbah, seukuran benih, seukuran biji.
Nah, Quran mengatakan mithqala habbah, kata mithqal dari kata thaqal, thaqila. Kata thaqilannya berat. Kalau mithqal, alat yang digunakan untuk menimbang berat. Nah, sekarang misalnya kita ada timbangan kan macam-macam, Pak. Ada timbangan emas, ada timbangan wortel, timbangan cabai, ada timbangan gajah, dan timbangan manusia. Dan semua timbangan itu beda-beda bentuknya. Timbangan gajah itu hitungannya mungkin bukan 1 kilogram, mungkin per 10 kilogram angkanya itu. Timbangan manusia per kilogram. Nanti masuk ke timbangan sayur paling tinggi, paling timbangannya itu beratnya 40 kilo. Masuk nanti ke timbangan emas itu sangat sensitif, Pak. Ketaruh aja kertas di atas langsung berubah angkanya. Setiap timbangan itu punya levelnya masing-masing. Nah, Allah mengatakan ini timbangan. Kalau timbangan emas, berarti emasnya cuma segini, timbangannya segede tablet saya. Kan seperti itu, Pak. Nah, Allah mengatakan ini timbangannya segede benih, segede biji sawi itu. Kalau habbatin min khardal, kalau terjemahannya telah sebesar biji sawi. Jadi kan ada sayur sawi itu bijinya kan kecil sekali, Pak. Nah, itu bukan yang ditimbang, Pak. Tapi itu timbangannya sebesar itu. Kalau timbangannya sebesar itu, apa yang dia timbang? Berarti benda yang jauh lebih kecil dari itu. Kalau akan mithqala habbatin, dia timbangannya sangat kecil. Artinya kalau kita melakukan perbuatan apapun, yang perbuatan saking kecilnya, dia perlu timbangan yang sangat sensitif dan sangat kecil untuk menimbang itu. Itu mithqala habbatin min khardal. Min khardal itu kata khardal. Di antara makna khardal itu artinya orang sebut khardal itu ada bagian dari pohon kurma. Bagian pohon kurma itu ketika dia jatuh, orang mengatakan kurma yang belum matang, ketika dia jatuh, orang nggak menghargai itu. Karena dia belum matang, jadi ketika jatuh buang aja. Ya, mungkin kita kalau paham itu kayak kelapa mungkin. Ada kelapa yang belum waktunya masak, dia sudah jatuh. Itu sama orang dibuang aja. Bahkan orang nggak minat sama sekali. Luqman mengatakan pada anaknya, kalau ada sesuatu itu, sesuatu itu sangat kecil. Saking kecilnya, dia perlu punya timbangan khusus untuk menimbangnya. Saking kecilnya, ukuran timbangannya itu saja, itu sebesar benih biji sawi. Satu, secara ukuran sangat kecil. Yang kedua, khardal itu bukan ukuran saja kecil, bahkan dia itu secara kualitas gak dianggap. Kan ada sesuatu yang ukurannya kecil tapi berharga. Kita punya apa? Kita punya batu segede ini, batu ulekan segede ini, batu cabai segede ini. Terus kita punya emas cuma sebesar ini. Emas yang kecil itu lebih berharga dari yang gede. Nah, ini benda ini, sesuatu ini, dia secara fisik sangat kecil. Saking kecilnya, perlu timbangannya aja segede biji sawi, barangnya kecil ini. Dan tidak saja dia sangat kecil, dia juga barang yang sangat remeh-temeh dan sepele, khardal. Orang nggak anggap itu. Ada tuh nggak ada nggak penting. Ada sesuatu jatuh dari pohon, orang jatuh dia bodo amat. Beda kalau durian yang jatuh, kan orang langsung lupa durian yang jatuh. Kalau khardal yang itu orang bodo amat. Nah, Luqman mengatakan ada sesuatu yang sangat kecil. Kalau Luqman fatakun fi sakhrah, maka sesuatu yang sangat kecil itu masuk ke dalam sakhrah. Sakhrah itu batu yang sangat besar dan sangat berat, sangat keras. Benda yang sangat kecil itu masuk ke dalam batu yang sangat besar. Ini dialog imajinatif antara ayah dan anak. Itu sesuatu yang sangat kecil itu, sangat kecil, bendanya sangat kecil, kualitasnya juga nggak penting-penting juga, masuk ke dalam batu yang sangat besar. Kemudian nggak cuma masuk pada batu yang sama, atau fis samawati, dia terbang sampai ke langit. Dunia langit itu ada 7 lapis. Langit pertama itu sampai sekarang tuh manusia belum bisa eksplor. Langit pertama saja. Bahkan ada yang mengatakan 1% itu dari langit pertama kita belum eksplor. Nah, Muhammad mengatakan langit pertama dengan langit kedua perbandingannya seperti cincin diletakkan di padang pasir. Cincin itu langit pertama, padang pasir langit kedua. Nah, Luqman mengatakan kalau sesuatu itu dia terbang ke langit, tidak langit pertama saja, sampai ke macam-macam langit itu, au fis samawati au fil ardi, atau masuk ke dalam bumi. Allah katakan ya'ti bihallah, Allah bisa mengambil itu kembali. Ada sesuatu yang sangat kecil, harus pakai mikroskop melihatnya, dan yang sangat kecil itu masuk ke dalam batu besar. Gimana cara kita mencari yang benda yang sangat kecil itu? Atau dia terbang sampai ke langit, bukan langit saja, sampai ke langit-langit, gimana cara mencarinya? Atau masuk ke dalam bumi, gimana cara ngambilnya? Allah katakan ya'ti bihallah, sungguhnya Allah bisa mendatangkan itu. Apa artinya? Luqman mengajarkan kepada anaknya, nah, dalam hidup apapun yang kamu lakukan, sekecil apapun itu,
sekecil apa, dan dia tersembunyi masuk ke dalam batu besar atau terbang ke langit. Kayak saya ada debu di sini misalkan, saya terbangkan debu itu, coba Bapak cari. Saya yakin nggak ada di antara kita yang bisa menemukan itu. Bisa ketemu, bisa debu yang lain, bukan debu yang kita terbangkan tadi. Tapi Luqman mengatakan Allah bisa datang, dia terbang sampai ke langit manapun. Allah ya'ti bihallah, Allah akan datang membawa itu. Perbuatan apapun sepanjang hidup yang akan kamu lakukan nantinya, setersembunyi apapun, sekecil apapun itu, Allah akan hadirkan itu nanti. Dan itu mentalitas yang sangat penting untuk anak-anak, terutama zaman sekarang. Luqman berikan kepada anaknya kabar baik sekaligus kabar buruk. Kabar baiknya apa? Kalau kamu punya kebaikan dan tidak satu pun memberikan validasi. Di mana zaman sekarang orang kalau punya kebaikan harus dipamerkan ke sosmed. Kalau nggak dipamerkan ke sosmed, seolah-olah saya itu nggak punya kebaikan sama sekali. Sibuk anak-anak mempamerkan semua itu validasi namanya. Dan hari ini anak-anak itu banyak tumbuh besar harus terhadap pengakuan dari luar. Dan sifat asli manusia begitu Pak. Sifat manusia itu pasti butuh pengakuan. Ketika sosial media hadir, sosial media itu didesain untuk mengeksploitasi kehausan kita pada pengakuan. Itu banyak orang tercandu dengan sosial media itu sampai mencandu, itu didesain, bukan ke masalah kita saja, memang dari awal didesain. Namanya attention economics, sistem bisnis berdasarkan perhatian. Jadi kalau dapat perhatian itu gampang jualan apapun. Itu bisnis hari ini dia tidak kalau saya bisnis gelas, saya tidak mempercantik gelas saya. Yang saya lakukan apa? Saya bikin orang punya perhatian ke saya semua. Caranya macam-macam, bikin orang kecanduan perhatian sama saya. Lakukan apapun yang bikin mereka bahagia. Mereka dengan suka dengan lawakan receh, kasih lawakan receh. Mereka suka dengan perbaiki mobil, kasih montir-montir mobil. Mereka suka dengan apapun, kasih itu semua. Sampai mereka mencandu dan gak bisa mengalihkan mata daripada layar itu. Setelah itu baru jual apapun dengan dijual. Oh, bisnis berubah hari ini. Karena perubahan teknologi, bisnis berubah luar biasa. Namanya economic attention economic. Ekonomi berdasarkan perhatian itu. Jadi itu bukan masalah anak-anak saya yang kecanduan, tapi memang itu di-engineer itu. Memang didesain algoritma itu membuat orang kecanduan. Kita kalau lihat iklan sepatu di Facebook, kita tap itu, bentar lagi semua Facebook kita isinya iklan sepatu semua. Akhirnya kita nggak bisa lepas mata dari itu. Anak-anak tumbuh besar dengan itu. Dan anak-anak itu mulai menjadikan hidupnya terobsesi dengan pengakuan orang lain. Semua kebaikan yang saya punya, orang lain harus tahu. Luqman mengajarkan pada anak-anak, sekecil apapun itu, tersembunyi apapun kebaikan itu, nggak perlu buktikan ke orang lain. Allah akan datang membawa itu nanti. Ya'ti bihallah, artinya Allah datang dengan itu. Luqman tidak mengatakan Allah akan menghadirkan itu, tapi Allah kalau ya'ti biha, misalnya saya mengatakan kalau manusia ya, ya'ti biha rajulun. Ini kaum ya'ti biha rajulun. Jadi gelas ini seseorang datang membawa gelas ini. Jadi Allah nggak cuma gelas ini yang didatangkan, Allah bisa saja hadirkan gelas itu, tapi Allah melibatkan namanya, Allah hadir membawa apapun yang tersembunyi itu. Kalau dia kebaikan, ini berita baik buat anak. Jadi nggak usah haus dengan pengakuan orang. Hari ini banyak anak-anak yang menyandarkan hidupnya pada pengakuan orang lain, pengakuan tongkrongannya. Karena itu semua Pak hari ini. Kita kalau bicara barang, orang itu tidak membeli barang itu karena fungsinya. Orang sekarang beli barang karena gengsi. Kenapa karena gengsi? Karena itulah cara dia dapat pengakuan dari orang lain. Kalau iPhone 17 sudah keluar, iPhone saya masih 16, saya nggak diakui di tongkrongan saya. Saya harus ganti iPhone. Kalau HP saya bukan iPhone, HP saya cuma Xiaomi, saya nggak diakui deh. Kenapa orang ganti itu? Kan ada dua, ada yang mengganti karena fungsi, nggak ada masalah dengan itu. Tapi yang mengganti karena gengsi ini problem. Hidupnya akan dikontrol, akan ribet hidup itu. Cicilan itu sekarang banyak sekali. Ada orang yang berutang karena kebutuhan, tapi ada yang berutang karena keinginan. Dan itu lebih banyak daripada karena kebutuhan. Orang berutang beras itu dikit. Yang banyak itu orang berutang karena gengsi. Gak enak, kita udah nikah 5 tahun masa belum punya mobil. Maksain beli mobil walaupun utang, gak apa-apa. Padahal anak cuma 1, motor juga bisa kemana-mana. Gak enak, kita sudah menikah, kemudian saya S1, istri saya S1 juga. Masa gak punya rumah, maksain beli rumah walaupun nyicil. Akhirnya harga tanah naik sejadi-jadinya itu. Gak karu-karuan, gak normal harga tanah itu naik. Karena semua orang udah beli tanah. Gak punya duit tapi maksain beli. Kenapa? Kan kontrak, banyak kontrak di sini. Akhirnya tuh ekonomi itu jadi ambruk, kan penanaman nilai pertama. Tapi kalau anak ditanamkan sama bapaknya, gak perlu perhatian orang. Kamu udah kerja jadi manajer, belum punya rumah, sekantor nanya, kok belum punya rumah Pak? Sudah, gak perlu haus dengan perhatian orang. Kalau ada perbuatan sekecil apapun, Allah akan datangkan nanti di akhirat. Allah akan datangkan bawa itu di akhirat. Ini mentalitas yang diajarkan oleh ayah pada anak.
Dan ini sangat penting, terutama hari ini Pak, di mana anak-anak itu terobsesi dengan pengakuan orang lain. Kenapa anak-anak itu misalnya, ada orang mabuk misalnya. Pertama dia mabuk itu kan mencandu Pak. Karena candu, narkoba, dan lain sebagainya, Allah, semoga Allah menjaga keluarga kita. Itu karena candu. Tapi pertama kali orang itu mabuk, alkohol itu dia minum pertama kali rasanya gak enak, gak kayak teh manis Pak. Pahit, gak ada yang suka. Kenapa akhirnya dia mencandu? Karena semua tongkrongannya mabuk, mau kamu dia juga mabuk. Dia tumbuh besar dengan pengakuan dari orang lain. Kalau nggak diakui, merasa saya nggak punya nilai diri. Luqman mengajarkan pada anaknya, nilaimu itu nggak ditentukan oleh perhatian orang lain pada dirimu, tapi bagaimana Allah melihatmu. Karena itu kamu melakukan perbuatan sekecil apapun, nanti Allah akan datang membawa perbuatanmu itu. Itu berita baiknya. Berita buruknya juga, dan kalau kamu melakukan maksiat, kamu melakukan dosa, dosa itu tersembunyi sekali. Tidak satupun orang di dunia yang tahu. Di akhirat Allah akan ungkapkan semua dosa itu. Kamu ngambil harta dengan cara yang haram, anak nanti kamu tumbuh besar, kamu bekerja jadi profesional, dan ada peluangmu mengambil harta dengan cara yang haram. Atasanmu tidak tahu, perusahaan tidak tahu, siapapun nggak tahu, dan kamu ambil itu, hitung-hitungan juga nggak masalah. Uang 500 miliar di kantor, saya ambil 2 juta sehari, nggak ada yang tahu dari 500 miliar. Tapi nanti di akhirat Allah akan datangkan itu. Ini mentalitas yang bangun dalam diri anak. Anak akan tumbuh besar dengan prinsip yang kokoh, nggak akan gampang trauma-nabi. Dan Luqman mengatakan innallaha latiful khabir. Sesungguhnya Allah latif. Kata latif itu kata lutf. Kalau terjemahnya maha lembut atau maha halus. Kata lutf ini kalau di kedokteran itu, orang kalau operasi ada sesuatu masuk ke dalam tulang, dan dokter harus mengangkat sesuatu itu. Dan sesuatu itu ternyata sesuatu yang sangat lembut. Kalau terlalu keras alatnya dia akan pecah dan bisa menyebar kemana-mana. Nah itu, maka dokter perlu sebuah alat. Alat itu dia cukup kuat bisa menembus tulang. Dia harus alat yang kuat bisa menembus tulang, tapi juga nggak bisa terlalu kuat, dia akan menghancurkan yang dicari. Jadi alat itu harus sangat bisa masuk, tapi dia juga tidak bisa terlalu kuat. Kalau terlalu kuat, alat yang dicari itu akan benda yang dicari dalam tulang itu akan hancur, dan dia bisa menyebar kemana-mana jadi penyakit. Jadi dia perlu alat yang kuatnya itu dalam spesifik tertentu, tapi dia juga sangat lembut dalam spesifik tertentu, sangat halus dalam spesifik tertentu. Dalam bahasa Arab, alat itu lutf. Lutf dari kata latif. Artinya, di antara nama Allah itu Allah punya nama latif, artinya sesuatu yang kita sembunyikan dimanapun. Allah punya sifat latif, Allah bisa mencari itu dan Allah akan hadirkan itu. Allah punya sifat khabir, kata khabar, dan Allah akan kabarkan semua itu, Allah beritakan semua itu. Jadi ketika kamu tumbuh besar, jangan pernah sandarkan hidupmu pada pengakuan orang lain. Kalau ada kebaikan, lakukan saja. Nanti Allah akan hadirkan kebaikan itu di dunia ataupun di akhirat. Semua kebaikan itu, walaupun orang gak ngakuin, gak ada masalah. Dan ini pula yang diajarkan oleh Nabi kepada seorang anak waktu itu, namanya Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas masih kecil waktu itu. Kata Nabi, ya ghulam, ihfazillaha yahfazka. Wahai anak, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya kemanapun kau pergi, engkau akan dapatkan pertolongan dari Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu meminta sesuatu, minta sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolong sama Allah. Wa'lam, dan ketahuilah law anna al-ummata ijtama'u ala ayyadruka bi syai'in la yadruka illa bi syai'in qad katabahu Allah. Kalau seandainya semua umat manusia ini berkumpul untuk memberikan hal negatif pada dirimu, itu gak akan pernah terjadi pada dirimu kecuali apa yang Allah sudah tuliskan. Dan sebaliknya, kalau semua umat manusia ini berkumpul untuk memberikan hal positif pada dirimu, memberikan manfaat pada dirimu, itu tidak akan pernah terjadi kecuali Allah yang sudah tuliskan. Dan Nabi mengatakan, tinta karena sudah diangkat dan tinta sudah kering, itu sudah tertulis. Artinya jalani hidupnya confidence dan percaya diri. Karena anak-anak hari ini banyak menyandarkan percaya dirinya pada orang lain. Jadi orang lain kalau nggak nilai, dia nggak pede, dia nggak nyimak jalan itu. Anak-anak harus diajarkan independen, tidak bergantung pada siapapun. Satu-satunya tempat bergantungnya adalah Allah saja. Dan anak-anak itu yang bisa melewati zaman, gimana pun berantakannya zaman, dia bisa lewati dengan baik karena ada keyakinan itu dalam dirinya. Dan tugas seorang ayah untuk menanamkan itu pada anak. Nah demikian Pak, ini nasihat Luqman dalam surat Luqman ayat 16. InsyaAllah kita bahas berikutnya di nasihat berikutnya di pertemuan berikutnya. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka
bertanya. Ustaz, seorang anak wajib taat dan berbakti terhadap kedua orang tuanya sepanjang tidak bermaksiat kepada Allah. Pertanyaannya, bagaimana bakti seorang anak terhadap kedua orang tuanya? Bakti seorang anak pada orang tuanya itu simple, aturannya simple, makanya gak gampang. Itu taat pada apapun yang disuruh orang tuanya dan menjauhi apapun yang tidak disukai orang tuanya. Tercover sama dengan taat kita pada Allah juga sama. Imtithali awamiri wajitinabi nawahi, dengan mengikuti apapun yang Allah perintahkan dan menjauhi apapun yang Allah larang. Dan bakti anak kepada orang tua sama, apapun yang disukai orang tua kita lakukan dan apapun yang dibenci orang tua kita jauhi. Dengan syarat satu saja. Apa syaratnya? Dia tidak bertentangan dengan apa yang Allah ridhoi. Kalau dia maksiat, berarti jangan ikut. Itu aja. Jadi anak-anak itu perlu tahu orang tuanya perintahkan apa, lakukan apa, kerjakan. Itu diantara bakti anak kepada orang tuanya. Gitu Pak, Allah a'lam bishawab. Ketika anak sudah besar, berkeluarga dan punya kehidupan sendiri, apa yang harus dilakukan orang tua? Apakah kewajiban mendidik anak sudah terputus? Ketika Anak sudah dewasa, sudah ya. Anak laki-laki dan perempuan beda. Anak laki-laki itu dia punya tanggung jawab terhadap orang tuanya di umur berapapun. Anak perempuan ketika dia menikah, dia harus mengabdi pada suaminya dan Allah bebaskan dia dari tanggung jawab terhadap bapak dan ibunya. Ini aturannya. Aturannya anak laki-laki itu punya tanggung jawab untuk merawat orang tuanya ketika orang tuanya sudah tua di usia berapapun. Anak perempuan dalam Islam nggak punya tanggung jawab itu ketika dia sudah menikah. Nah ini aturan yang harus kita pahami dulu. Tapi ada keadaan gimana kalau anaknya itu cuma perempuan semua. Nah, ini mentalitas yang kita orang tua perlu punya. Apa mentalitasnya? Jangan pernah berpikir anak itu investasi buat kita di dunia. Anak saya sekolahkan untuk masuk ke dokteran supaya di hari tua anak saya bisa transfer setiap bulan ke saya 5 juta karena dia dokter. Bukan untuk itu. Kenapa? Anak itu sebelum dia jadi anak kita, dia adalah hambanya Allah. Dia itu milik Allah. Ketika dia tumbuh besar, dia akan menjalani fase hidup dia sendiri. Kita sebagai orang tua nggak usah tarik dia ke belakang, nggak. Dia punya jalan hidup sendiri. Itu mentalitas yang harus kita pasang dari awal. Kita pun mendidik anak, didiklah anak karena itu amanah yang Allah berikan pada kita. Itu perlu kita pahami. Dan serahkan itu nanti pada Allah. Banyak masalah ini saya sampaikan kepada kita yang orang tua, Pak. Karena mindsetnya orang tua dengan mindsetnya anak itu berbeda. Mindsetnya orang tua adalah kita diberikan amanah oleh Allah untuk membesarkan anak-anak kita. Dan ketika kita jalankan amanah itu dengan baik, Allah akan berikan balasan yang luar biasa besar nanti di akhirat. Karena tidak semua orang Allah berikan kesempatan untuk bisa punya anak. Ketika Allah berikan itu dan kita jalankan tugas sebagai ayah dan sebagai ibu dengan sangat baik, semua tugas itu Allah akan berikan pahala. Walaupun anaknya soleh, walaupun gak soleh, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Yang membuat anak soleh dan soleh tidak soleh itu Allah, bukan kita. Tugas kita menjalankan peran yang benar sebagai bapak dan sebagai ibu. Itu tugas kita. Dan apakah kita perlu berharap nanti anak ketika besar terus di hari tua dia akan menjadikan investasi financial freedom gitu, passive income buat saya nggak perlu kerja anak saya? Nggak, jangan pernah tempel di pikiran itu. Biarkan Allah itu ngurus nanti. Nasib kita, rezeki kita hari ini lancar. Allah Tuhan yang sama yang nanti memberikan rezeki kita ketika usia 85 tahun. Gak usah cemas. Itu mentalitas harus dimiliki orang tua. Karena itu orang tua tugasnya dia, kan kita hidup di dunia ini punya tugas. Tugas kita apa? Sesuai dengan posisi yang Allah tempatkan kita. Kalau kita ayah, maka kita punya peran tugas sebagai ayah. Kita jalankan itu sampai kita meninggal. Ketika sudah meninggal sudah. Semua kebaikan pada anak-anak itu akan mengalir pada kita. Tapi biasa kalau ayah, orang tua, ayah dan ibu yang berpikir seperti itu, Allah yang akan ngurusin anak-anak supaya mengabdi pada dia. Jadi itu gak usah ada di kepala kita, biar Allah yang urus itu. Itu buat orang tua. Nah buat anak itu kemarin kita bahas pertemuan sebelumnya. Anak itu harus taat pada orang tuanya sekalipun orang tuanya musyrik. Sekalipun orang tuanya tidak menjalankan tugasnya sebagai orang tua. Ini mentalitas anak. Itu dua mentalitas yang berbeda. Jangan salah kepala. Mentalitas orang tua, didiklah anak tanpa berharap apapun. Minta sama Allah saja. Tapi mentalitasnya anak, berbaktilah kepada orang tua, terserah orang tuanya kayak gimana pun.
Orang tua saya nggak pernah menjalankan tugas. Orang tua nggak masih jalan. Ya toh Allah mengatakan walidain. Anishkurli wali walidayka, bersyukur padaku dan walidai. Walidai itu dua orang tua biologis. Yang jelas saya lahir dari rahim ibu saya itu dan dari bapak saya itu. Gimana pun keadaan ibu dan bapak saya, tugas saya adalah berbakti pada mereka berdua. Gimana pun keadaannya, nggak pakai takti, berbakti saja. Itu perintah langsung dari Allah. Kalau dia nggak berbakti, Allah nggak terima syukurnya pada Allah. Atau Allah bukan itu syukur pada Allah dan syukur pada orang tua. Ini mentalitas yang ada pada anak. Kalau kita sebagai orang tua sekaligus anak, ketika kita ketemu dengan orang tua kita, itu mentalitas yang kita punya. Tapi ketika kita mendidik anak kita, jangan tempelkan nanti anak-anak besar. Kita nggak tahu Pak, besok masih hidup atau enggak. Nggak ada yang menjawab kita 2 hari lagi masih hidup atau enggak. Nggak usah pusingkan pemikiran dengan hal yang jauh belum terjadi. Overthinking namanya, terlalu banyak thinking jadi over. Kalau berlebihan itu bikin kita stres. Udah didik saja anak-anak dan berharap anak-anak akan soleh. Kalau dia soleh, Allah akan tanamkan dalam hatinya untuk berbakti pada orang tua. Kita nggak usah mikirin itu, biar Allah yang urus. Kita juga nggak tahu masih hidup. Apakah masih hidup kalau anak kita umur 40 tahun, 30 tahun nanti? Kita nggak tahu. Kita jalankan saja itu. Nah, tugas anak, kalau dia laki-laki, dia bertugas untuk merawat orang tuanya sampai kapanpun. Kalau dia perempuan, tugas itu selesai ketika ayahnya mengakadkan nikah dengan laki-laki lain. Jadi perempuan itu bertugas mengabdi pada suaminya. Tapi, kalau ada seorang suami mengizinkan istrinya untuk berbakti pada orang tuanya, itu kemuliaan yang besar bagi suami kita. Saya seorang suami, saya punya istri, tepatan istri saya itu 4 saudaranya, nggak ada satu laki-laki, perempuan semua. Kalau misalnya istri saya punya penghasilan, atau saya kasih istri saya uang jajan, dan dia uang belanja sehari sebulan itu dia tabung, sisanya 50% dari yang tadi dia tabung, dia bisa. Semua kebutuhan rumah tangga kan perempuan itu cerdas, Pak. Dia kasih duit berapapun, kebutuhan rumah tangga akan ada terus. Mungkin versi yang beda, kalau tadi ayam sekarang tempe. Tapi tetap ada, makanan tetap ada. Dia bisa tabung sekian, dan saya izinkan istri saya, nggak apa-apa, silahkan mau transfer ke ibu, transfer saja. Itu ada kemuliaan pada diri seorang suami. Ada kemuliaan yang besar dari seorang suami. Dan begitu juga ketika seorang suaminya itu dia harus menafkahi keluarganya dan menafkahi orang tuanya juga. Tidak usah komplain. Allah akan balas kebaikan itu. Ridho saja ibu-ibu. Ridho saja. Kenapa? Allah bisa jadikan ibu-ibu kalau punya anak laki-laki, pasti ibu-ibu pengen anak laki-laki itu sayang sama ibu. Kenapa kita nggak ridho ketika ibu mertua kita pengen anak laki-lakinya sayang ke dia? Kalau terjadi kayak gitu, banyak ibu-ibu itu yang komplain. Ustaz, suami saya itu transfer ke ibunya juga. Jadi ke ibunya juga. Kasih waktu, udah biarin aja, kan ibunya. Kenapa? Ibu-ibu sendiri, ibu kalau punya anak laki-laki pengen nggak sampai hari tua ibu, anak laki-laki itu tetap sayang ke ibu? Pengen. Kenapa kita se-egois itu? Kita nggak pengen ibu mertua kita punya anak laki-laki dan sampai hari tua anak laki-laki sayang ke ibunya. Kenapa kita jadi egois luar biasa? Udah berikan saya kesempatan, mudah-mudahan nanti Allah berikan kesolehan pada anak-anak kita. Mungkin uang saku yang mungkin harusnya dia bisa kasih setiap bulan 8 juta, tapi karena ibunya sakit, setiap bulan dia kasih 5 juta, 3 juta dikirim ke ibunya untuk berobat, misalnya. Tapi kalau 5 juta masih cukup untuk rumah tangga, terima saja. Terima saja. Di dunia ini memang banyak hak yang nggak dipenuhi. Di akhirat nanti akan dipenuhi sama Allah. Dan itu sudah benar. Terus saya cukup sering sekali saya sedih ketika banyak ibu-ibu yang cerita, mana yang lebih penting Ustaz untuk suami itu. Saya pernah ngisi kajian, isinya orang kaya tuh, nggak ada yang pakai motor gitu. Yang pakai motor saya doang, semuanya pakai mobil. Yang pakai motor pembicaranya saya. Pertanyaan ibu-ibunya, kenapa suami saya tuh masih transfer ke ibunya? Nah, emang kenapa? Yang agak susah saya menjawab ketika duit itu nggak ada. Duit itu cuma sedikit, kalau dikirim ke ibu, anaknya nggak bisa bayar SPP, kontrakan nggak dibayar, itu baru susah bahasnya. Tapi kalau duitnya masih ada dan masih cukup, cuma nggak cukup untuk ganti handphone ibunya, itu tersian kebutuhan sekian. Nah, ini kalau kembali kepada konsepnya, itu tugas kita laki-laki, kita punya amanah tanggung jawab kepada orang tua kita sampai usia kapanpun. Itulah kenapa hak waris laki-laki itu 2 kali perempuan. Karena perempuan yang dapat setengah laki-laki warisan, dia nggak wajib kasih ke orang tuanya. Ini perempuan, bapaknya meninggal, dapat warisan itu setengah dari laki-laki. Anak perempuan tuh nggak wajib merawat ibunya, kan bapaknya meninggal tinggal ibunya. Dia nggak punya kewajiban merawat ibunya, tapi semua anak laki-laki itu berdosa kalau dia nggak rawat ibunya. Semua anak laki-laki itu berdosa, karena itu dia dapat jatah warisan itu 2 kali lipat saudara-saudaranya yang perempuan. Karena dia punya tanggung jawab 2 kali lipat juga. Nah itu untuk laki-laki dan rumah. Tapi kalau kita kembali kepada kehidupan, kalau dari antara kita menikah, misal seorang suami dan dia punya istri, istrinya masih punya orang tua yang sudah tua,
itu bagian dari ibadah yang sangat besar kalau kita bisa mengajak istri berbakti pada orang tuanya. Itu ibadah besar. Dari semua bakti yang kita bisa lakukan, bakti terbaik itu pada orang tua. Itu paling besar pahalanya. Sampai Rasul mengatakan, kasihan sekali orang yang mendapati ibu bapaknya di hari tua bersama dia dan itu tidak memasukkan dia ke surga. Itu kasihan sekali. Kenapa? Karena masuk surga dengan cara itu paling cepat. Sampai saking cepatnya, saking gampangnya masuk surga lewat pintu orang tua itu. Rasul kata, Rahma anfi rajul, ini orang apes banget. Dia mendapati orang tuanya masih hidup di hari tua bersama dia dan itu tidak memasukkan dia ke dalam surga. Ini orang apes banget. Atau kalau kita suami punya istri masih punya tanggung jawab orang tua, secara fikih istri itu nggak wajib. Tapi kalau kita ingin dapat kemuliaan dalam hidup di dunia dan di akhirat, kita bantu aja istri. Atau sebaliknya, istri dia punya suami dan suaminya masih punya ibunya masih yang sudah di hari tua, dia sudah disupport saja suami itu. Mungkin jatah belanja akan berkurang dari sebelumnya. Itu yang namanya jihad gitu, itu perjuangan gitu. Hidup di dunia ini ladangnya berjuang, ladangnya upah itu nanti di akhirat semuanya. Dunia upah itu paling sedikit Allah kasih. Upah yang sebenarnya Allah kasih di surga itu lebih besar. Maka sampai di dunia berjuang saja. Itu udah disupport suami kita. Sudah kan nggak apa-apa. Ya, kita sering-sering aja lihat ibu lagi sudah nggak enak badan, nggak sakit. Kalau bisa setiap pekan anak ibu kita ke sana, nanti pulang lagi langsung ke sana lagi. Itu pintu surga sangat besar di sini. Siapa yang nggak bahagia ketika mengizinkan istrinya masuk surga lewat pintu orang tua atau mengizinkan suaminya masuk surga lewat itu yang perlu dipahami. Hari ini kita memahami hak saya mana. Nanti semua hak itu Allah akan lunasi di akhirat. Kita hidup hari ini diajarkan. Dunia itu kan salah kita juga. Dunia ini mengajarkan kita untuk egois. Dunia mengajarkan kita untuk egois. Jadi tanpa sadar kita tuh, kok hak saya enggak, dunia ini tempat kita berikan hak orang lain kita bantuin dan penuhi. Hak saya enggak terpenuhi, nanti minta ke akhir, minta sama Allah. Allah akan berikan itu. Bisa jadi bahkan di dunia Allah sudah berikan. Dan kembali kepada jawabannya, tugas anak laki-laki sepanjang masa dia berbakti pada orang tua. Tugas anak perempuan selesai ketika ayahnya mengakadkan itu dengan suaminya. Kan transaksi itu. Ketika ayahnya berakad dengan calon suaminya perempuan itu, sejak saat itu kewajiban perempuan yang tadinya berbakti pada orang tuanya berpindah berbakti pada suaminya. Itu kalau secara hukum fikih. Tapi Islam gak cuma hukum hitam putih saja. Dalam Islam itu ada hukum dan ada hikmah. Kalau hukumnya tadi barusan, kalau hikmahnya apa? Kalau kita punya pasangan yang masih punya orang tua, ada potensi besar pasangan kita masuk surga lewat itu. Bantuin dia masuk surga. Dan kalau dia masuk surga, itu pertemanan. Kata ulama, orang yang punya teman, dia masuk surga, temannya gak masuk surga. Ulama mengatakan, dia masuk surga ini bisa minta ke Allah untuk narik temannya masuk surga. Itu cuma teman, apalagi suami istri. Itu syafi'ah. Itu nanti Quran mengatakan orang di neraka, orang masuk neraka itu teriak karena gak punya teman. Dia punya teman cuma tujuannya cuan, tujuannya hahihir, gak ada tujuan karena Allah tuh gak ada. Tapi orang di neraka itu akan teriak malana min syafi'ah. Di dunia kami gak punya syafi'ah. Wala sadiqin hamim, dan kami juga tidak punya teman yang dekat. Itu dia masuk neraka dan gak ada bawain dia keluar. Pentingnya bersahabat dengan orang-orang soleh itu supaya kita juga ikut-ikutan jajak soleh. Kata ulama mengatakan kalau nanti di akhirat kalian masuk surga semua, tolong minta kepada Allah dan kalian tidak temui saya. Tolong bilang ke Allah, saya pengen ikut dulu, kita pernah gaji bareng. Itu syafi'ah. Itu baru teman ngaji saja. Maka bayangkan suami terhadap istrinya atau istri terhadap suaminya. Itu ada syafaat yang bisa diberikan orang yang sudah dulu masuk surga dan dia bisa nyusul kepada orang lain belakang. Dan itu berlaku untuk sahabat kepada sahabatnya, apalagi untuk sahabat sehidup semati gitu, istri kita atau suaminya gitu. Itu ketika ada orang tua yang berikan saja, kita bantu. Hidup ini memang berjuang semua. Sampai kapan? Sampai kita meninggal. Kalau kita meninggal besok, berarti sampai besok aja pakai alam juga. Itu bahwa Allah makan. Masih ada lagi? Cukup ya, sudah kita cukupkan. Demikian Bapak Ibu semuanya, semoga yang kita bahas ini bisa kita pahami dan kita bisa ikhtiar untuk mengamalkan. Tugas kita adalah berusaha untuk mengamalkan saja. Kalau ideal enggak juga, karena yang bicara di sini juga tidak ideal juga mengamalkan ini. Tapi kita semua berikhtiar untuk mengamalkan ini. Dan Allah menyaksikan semua ikhtiar kita. Dan semoga Allah ridhoi ilmu dan amal kita. Allah ridhoi juga keluarga dan anak keturunan kita. Demikian, Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.